Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3001, di bintang Taman Surgawi yang ditempati. Ras empat tangan, apakah kamu tidak tahu di mana pintu masuknya? Para pemimpin dari dua kekuatan utama ras di pusat alam semesta saling memandang dari kejauhan. Pemimpin ras bermata tiga menatap pemimpin ras bertangan empat dengan pupil hitam pekat di antara alisnya. Kami terlalu ceroboh. Sepertinya kamu terlalu ceroboh untuk bergabung dengan kami. Tanda seru tanda seru. Pemimpin ras empat tangan duduk bersila di Golden Lotus dan berkata dengan acuh tak acuh. Bukan hanya pintu masuk. Saya melihat bahwa Istana Naga memiliki ribuan kaisar dewa. Anggota lainnya juga adalah Raja Dewa tingkat atas. Mata hitam pekat pemimpin ras bermata tiga berkedip dan menjawab. Bergabung. Pemimpin ras empat tangan berkata langsung. Bergabunglah dan temukan pintu masuk terlebih dahulu. Istana Naga mungkin tidak hanya mendapatkan warisan naga suci, tapi juga warisan klan Mohan. Pemimpin klan bermata tiga memandangi reruntuhan klan Mohan dengan tatapan yang dalam. Itu sangat mungkin. Tanpa formasi susunan klan Mohan, orang-orang kita tidak akan musnah. Keempat pemimpin ras bersenjata itu mengangguk. Temukan pintu masuknya, kami akan membagi semua peluang secara merata, apakah kamu keberatan? Tanya pemimpin ras bermata tiga. Ya, keempat pemimpin ras bersenjata itu tersenyum dan mengangguk. Mulai mencari. Kedua pemimpin ras melihat jutaan bawahan mereka di belakang mereka dan segera memerintahkan. Ya, prajurit yang kuat dari dua ras menjawab, dengan cepat mulai mencari di sekitarnya. Sebagai dua suku besar yang telah berdiri kokoh selama lebih dari 1 miliar tahun, mereka mampu berdiri kokoh di pusat alam semesta bukan karena mereka gegabah, melainkan karena mereka stabil. Mereka berkembang dengan mantap. Melihat semua suku kuat di alam semesta, mereka semua memiliki sejarah yang tak ada habisnya. Raja Naga, kita telah memasuki planet yang biasa menumbuhkan pohon dewa dan rumput dewa. Wang Xian dan yang lainnya tidak tahu bahwa dua suku besar sedang mencari pintu masuk ke langit berbintang yang gemerlap. Namun, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan peduli. Pada saat ini, di reruntuhan kamar Mohan, sebuah kebohongan datang ke Wang Xian dan yang lainnya dan berkata dengan penuh semangat. Oh, ayo pergi, bawa kami ke sana. Wang Xian mengangkat alisnya dan langsung berkata dengan kegembiraan di matanya. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk dan sosok mereka menghilang di saat berikutnya. Apa ini? Sungguh kekuatan hidup yang kaya. Adegan di depan mereka berubah. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di planet yang dipenuhi dengan kekuatan hidup hijau. Wang Xian dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam. Mereka bisa merasakan gelombang kekuatan hidup memasuki tubuh mereka. Meskipun jauh lebih lemah dari kekuatan hidup di Istana Naga, tingkat kekuatan hidup ini cukup tinggi. Seperti yang diharapkan dari ras utama di alam semesta. Formasi surga bergumam. Ayo pergi dan lihat apakah ada sumber daya dari pohon dewa dan rumput dewa di sini. Mata Wang Xian terbakar oleh gairah. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang hingga ketinggian 10.000 meter. Berdengung. Dia menutup matanya sedikit. Dengan kemampuan pohon leluhur, dia bisa merasakan kekuatan hidup mana yang lebih agung. Ikuti aku. Wang Xian membawa mereka dan segera terbang ke suatu arah. Planet ini mirip dengan planet biasa. Dengan kecepatan Wang Xian dan yang lainnya, mereka bisa mengelilinginya sekali dalam 2 jam. Seluruh planet ditutupi oleh semua jenis tumbuhan dan penuh dengan kekuatan hidup. Di sini, samar-samar orang bisa merasakan gelombang kekuatan hidup dipandu ke planet ini dari kehampaan di luar. Energi spiritual di langit berbintang yang cerah tidak sekuat energi spiritual di pusat alam semesta. Karena formasi inilah formasi klan Mohan sangat kuat. Itu telah mengumpulkan energi spiritual setidaknya dalam beberapa juta tahun cahaya. Formasi surga merasakan kekuatan formasi di sekitarnya dan berkata dengan sedikit keterkejutan di dalam hatinya. Ada yang tidak beres. Berbicara secara logis, jika tidak ada yang memasuki tempat ini selama beberapa miliar tahun, vitalitas di sini seharusnya lebih agung. Seharusnya ada banyak pohon suci dan tumbuhan suci di sana. Setelah terbang selama beberapa menit, Wang Xian memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Merasakan bahwa vitalitas di depan lebih terkonsentrasi, dia mempercepat. Ini. Ketika Wang Xian dan yang lainnya hendak mencapai tempat itu,
pandangannya sedikit terfokus. Raja Naga, sebenarnya ada bangunan di sini. Ada tanda-tanda aktivitas manusia. Di samping, ekspresi Heaven Arai berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Seseorang telah memasuki planet ini. Wang Xian berhenti bergerak. Matanya berbinar saat dia menyapu pandangannya ke bawah. Menurut ingatannya, dari 9.999 bintang di klan Mohan, lebih dari 8.000 diantaranya telah diuraikan dan masuk ke planet ini. Planet tempat mereka berada saat ini tidak teruraikan dan tidak ada yang memasuki planet ini. Sekarang, puluhan juta orang mencari cara untuk memasuki planet ini setiap hari. Namun, sepertinya seseorang telah memasuki planet ini. Siapa ini? Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Setelah itu, seluruh ruang tiba-tiba berubah, dan riak muncul di kehampaan. Di bawah mereka, lebih dari 10 tetua parubaya terbang keluar dari sebuah ruangan di bawah. Tidak bagus, Raja Naga. Ruang kita telah disegel. Ada master susunan Kaisar Surgawi tingkat ke-7 di antara mereka. Arai Langit merasakan perubahan di sekitarnya dan ekspresinya sedikit berubah. Dia sangat akrab dengan formasi arai semacam ini. Tapi saat ini, formasi susunan yang menutupi ruang ini menyelimuti mereka semua. Seseorang benar-benar memasuki Divine Garden Star. Membunuh mereka. Wajah lebih dari 10 tetua parubaya yang terbang keluar menjadi gelap ketika mereka melihat tatapan mereka menyapu mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Penatua di tengah melambaikan tangannya. Kuas yang cemerlang muncul di tangannya dan menebas ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Jaring besar muncul dari udara tipis dan menuju ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Mati. Lebih dari 10 tetua parubaya di sekitarnya juga melambaikan tangan. Dengan kuas di tangan mereka, pedang logam yang penuh dengan niat membunuh menyerang mereka. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Kamu mencari kematian. Wang Xian merasakan niat membunuh dan serangan mereka. Ekspresinya sedikit berubah. Suara mendesing. Sayap suci Inoriginator muncul di belakangnya seketika. Kecepatannya didorong hingga batasnya. Bang! Lengan kanannya berubah menjadi cakar naga dan merobek jaring petir yang dibentuk oleh formasi. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Wang Xian mendorong kecepatannya hingga batasnya dan muncul di depan orang tua yang memimpin. Apa? Kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Ketika dia melihat cakar naga Wang Xian menyerangnya, hatinya tenggelam. Bas-bas. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya dan tubuhnya mulai berputar. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Wang Xian dan benar-benar menghindari serangannya. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan menyapu mata naganya. Kunci mata naga. Matanya terfokus dan 8 sinar cahaya keluar dari pupilnya. 8 naga dewa terbang. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga dewa hukum, kunci mata naga, dilemparkan. Ini juga pertama kalinya Wang Xian melemparkannya. Munculnya 8 naga surgawi ilusi menyebabkan seluruh ruang berubah secara drastis. Riak yang menutupi seluruh ruang mulai runtuh. Di ruang angkasa, rantai muncul dari udara tipis di sekitar Kaisar Magus tingkat 7 yang surgawi. Asteris hualala, asteris. Rantai itu menyerangnya. Tidak baik. Melihat serangan yang mengerikan ini, ekspresi lelaki tua itu berubah. Bab 3002, di bawah bintang Taman Surgawi 3002 yang ditempati. Kamu tidak tahu apakah kamu mati atau hidup. Rantai menutupi seluruh ruang. Pria tua itu dikelilingi oleh rantai yang memancarkan segala macam warna saat mereka mencoba menjeratnya. Wang Xian menatapnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggunakan jurus pembunuhannya tanpa ragu-ragu dan menyegel ruang di sekitarnya. Jelas bahwa dia ingin menahan mereka di sini. Tanda seru, tanda seru. Wang Xian tidak perlu khawatir tentang identitas dan latar belakang pihak lain saat menghadapi orang seperti itu. Jika kamu berani membunuhku, tuanku tidak akan melepaskanmu. Rantai itu menyerang orang tua itu. Pria tua itu mengayunkan sikat di tangannya dan menebas rantai dengan pedangnya yang tajam. Dia bisa merasakan kecepatan menakutkan Wang Xian dan meraung ketakutan. HMPH. Wang Xian mendengus dingin dan tiba di depan lelaki tua itu. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan mencakar pria tua itu. Tidak, merasakan ancaman dari Wang Xian, lelaki tua itu meraung panik. Sebagai seorang penyihir Kaisar Surgawi tingkat 7, dia sudah merasakannya ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba.
Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan kelompok mereka. Pria muda yang menyerangnya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik tingkat 7 Kaisar Surgawi. Namun, dia tidak takut. Dengan kekuatannya dan sihir yang dia kuasai, dia pasti bisa bertarung melawan seseorang dari alam yang lebih tinggi. Namun, dia tidak menyangka kecepatan lawannya begitu mengerikan. Ada juga kemampuan surgawi nomologis yang aneh ini. Peng, sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang kuat mendarat di tubuhnya. Weng, kekuatan destruktif memasuki tubuhnya. Engah. Orang tua itu langsung memuntahkan banyak darah. Bang! Wang Xian mengayunkan cakar naganya lagi dan mendarat di atas kepala lelaki tua itu. Orang tua itu terluka parah seketika. Penyihir yang pandai dalam formasi paling takut pada musuh seperti Wang Xian yang memiliki kecepatan mengerikan. Kecepatan Wang Xian mampu menahannya. Berhenti, lepaskan kakak senior kita. Ekspresi 10 pria parubaya lainnya berubah drastis saat mereka meraung. Bang 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 bang. Wang Xian mengepakkan sayap dewanya dan langsung menyerang mereka. Cakar naganya menembus seluruh tubuh mereka. Batuk batuk batuk. 10 pria aneh melebarkan mata mereka seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Vitalitas mereka dengan cepat menghilang. Kamu benar-benar membunuh adik laki-lakiku. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak akan melepaskanmu. Orang tua yang ditangkap oleh Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan meraung ngeri. Penangkap jiwa. Mata Wang Xian terasa dingin saat dia memegang kepala lelaki tua itu dengan cakar naganya. Penangkap jiwa. Tidak. Pria tua itu melebarkan matanya karena ngeri. Matanya mulai kehilangan fokus. Raja Naga. Pada saat ini, Tian Chen dan yang lainnya terbang. Ekspresi mereka sedikit tidak sedap dipandang. Pertempuran barusan hanya berlangsung sesaat. Dari awal hingga akhir, tidak lebih dari 20 detik. Kemunculan tiba-tiba lebih dari 10 orang yang menyerang mereka membuat Tian Chen dan yang lainnya terlihat sangat malu. Untungnya, Raja Naga sudah menerobos. Kalau tidak, mereka hanya bisa melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Wang Xian menutup matanya dan menyerap informasi di benak lelaki tua itu. Kaisar Langit Hong Tian. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya dan sedikit mengernyit. Raja Naga, ada apa? Ketika Tian Chen dan yang lainnya mendengar Wang Xian menyebutkan nama ini, mereka langsung bertanya. Mereka telah mendengar nama ini belum lama ini. 100 juta tahun yang lalu, tuan dari kelompok orang ini, yang juga seorang ahli bernama Kaisar Langit Hong Tian, telah memasuki tempat ini. Semua ramuan surgawi dan pohon surgawi di sini diperolehnya. Selain itu, dia melihat bahwa tempat ini penuh dengan vitalitas, jadi dia memperlakukan tempat ini sebagai kebun obatnya sendiri dan membudidayakan ramuan dewa dan pohon dewa. Sekarang, Dewa Kaisar Hong Tian memiliki kekuatan Kaisar Dewa Puncak, seorang penyihir yang kuat. Wang Xian berbicara dengan nada yang sedikit serius. Seseorang benar-benar mengalahkan kita. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi Tian Chen dan yang lainnya sedikit jelek. Ayo pergi. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Dewa Kaisar Hong Tian seharusnya sudah merasakan bahwa muridnya telah meninggal. Wang Xian segera berbicara dan melihat kebohongan. Raja Naga, beri aku 10 detik. Kebohongan mengangguk dan sosoknya menghilang. Wang Xian melihat sekeliling dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua mayat. Ada beberapa pohon dewa yang bagus dan ramuan dewa di sini. Ayo bawa mereka pergi. Menurut ingatannya, Wang Xian terbang menuju lokasi di depannya. Tian Cheng dan yang lainnya segera mengikutinya. Ada beberapa ramuan surgawi dan pohon surgawi dari tingkat 8 atau bahkan tingkat 9 Kaisar Surgawi. Seperti yang diharapkan dari kebun herbal seorang Kaisar Surgawi Puncak. Petik 2. Wang Xian dan yang lainnya datang ke kebun herbal. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpannya di sarang induk. Menurut ingatannya, ada 10 kebun tumbuhan seperti ini di planet ini. Sayangnya, dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika mereka bertemu dengan Kaisar Dewa Puncak, mereka hanya bisa melarikan diri. Raja Naga, aku akan menghapus jejak ruang ini. Saat susunan langit berbicara, gelombang energi menyapu kehampaan di sekitarnya. Raja Naga, pada saat ini, sebuah kebohongan kembali. Tunggu susunan langit untuk menghapus aura di sekitar. Wang Xian berbohong. Magus yang kuat dapat menggunakan formasi untuk mendeteksi situasi di sini.
Sebuah kebohongan mengangguk dan menunggu di samping. Raja Naga, selesai. Semenit kemudian, formasi surga berbicara. Ayo pergi. Wang Xian berbicara dan menghilang dalam sekejap. Adegan di depan mereka berubah. Mereka telah tiba di planet lain. Tidak mudah mendapatkan sumber daya. Ayo pergi ke planet tempat klan Mohan menyimpan tunggangan binatang buas mereka. Wang Xian menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berbicara. Namun, dia masih sangat puas dengan imbalan memasuki planet ini lebih awal. Mayat penyihir langit tingkat 7 dan lebih dari 10 mayat penyihir langit tingkat 6 dapat meningkatkan kekuatan istana naga cukup banyak. Bahkan pohon dewa dan ramuan dewa itu tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan Wang Xian. Raja Naga, kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dulu. Sebuah kebohongan melihat peta. Tatapannya terkunci ke planet tempat klan Mohan menyimpan tunggangan binatang buas mereka. Kemudian, sosoknya menghilang. Saat Wang Xian dan yang lainnya terus menjelajah, Dewa Kaisar Hong Tian, yang melayang di udara di sekitar Menara Babel, mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun dalam radius lebih dari 1000 kilometer di sekitarnya. Orang bisa membayangkan kekuatan dan statusnya. Nyatanya, Dewa Kaisar Hong Tian memiliki prestise dan status yang sangat tinggi di seluruh reruntuhan klan Mohan. Metode untuk memecahkan formasi susunan dalam tingkat ke-55 dari menara tertinggi adalah sesuatu yang tanpa pamrih dikatakan oleh Kaisar Dewa Hong Tian kepada semua orang. Di reruntuhan klan Mohan, Dewa Kaisar Hong Tian memiliki banyak pendukung. Selain itu, dia telah merekrut banyak murid, dan banyak dari mereka memiliki prestise yang cukup tinggi. Merasakan token surgawi dalam cincin interspatialnya pecah, sosoknya perlahan menghilang. Pada saat berikutnya, di taman obat di bintang Taman Surgawi, Dewa Kaisar Hong Tian muncul. Menguasai. Di sekelilingnya, lebih dari 10 tetua parubaya melihatnya dan segera membungkuk dengan hormat. Ya, Dewa Kaisar Hong Tian mengangguk dan segera terbang menuju arah tertentu dengan wajah tanpa ekspresi. Kecepatannya sangat mengerikan, dan dia segera tiba di atas kebun obat. Merasa bahwa tidak ada sedikit pun kehidupan di sini, dia melihat bahwa rumput dewa pohon dewa di taman obat telah dicabut, dan matanya menunjukkan ekspresi dingin. Seseorang benar-benar melangkah ke wilayahku. Tatapannya dingin, dan matanya yang agak keruh mengamati sekelilingnya. Trik kecil. Dia meludahkan beberapa kata dengan dingin. Bab 3003, Surat Perintah Penangkapan. KKKK. Di dalam bintang Taman Surgawi, Dewa Kaisar Hong Tian melambaikan tangannya, dan banyak cakram melayang di kehampaan. Dia menatap dingin pada kekosongan. Pada saat berikutnya, banyak gambar muncul dalam kehampaan, dan gambar-gambar itu menjadi sangat buram. Oh, Anda memiliki beberapa kemampuan. Tanda seru. Dewa Kaisar Hong Tian melihat gambar yang sangat kabur dan mengerutkan kening. Ekspresinya sedikit malu. Dengan lambaian tangannya, batu dewa disuntikkan ke dalam gambar. Dengan suntikan energi, gambaran itu berangsur-angsur menjadi jelas. Namun, kejelasannya sangat rendah. Sulit untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Weng, memperoleh harta spiritual, cincin cahaya magnet asal. Dewa Kaisar Hong Tian mengeluarkan hartanya yang paling berharga dengan wajah muram. Cincin cahaya magnet asal. Bahkan ksatria alam semesta mungkin tidak memiliki harta karun seperti itu. Zzz. Cincin cahaya seperti cermin muncul di atas kepalanya, dan pola di depannya berangsur-angsur menjadi jelas. Satu demi satu sosok muncul di depannya, menyebabkan Dewa Kaisar Hong Tian mengungkapkan niat membunuh di matanya. Kamu berani membunuh muridku, kamu tidak bisa dimaafkan. Niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia menatap sosok-sosok itu, dan dengan lambaian tangannya, pemandangan itu terpelihara. Karena tempat ini sudah ditemukan, maka rencanaku bisa dimajukan. Sayang sekali masih ada jalan panjang sebelum saya bisa membuat terobosan, dan saya tidak bisa memasuki bagian dalam klan Mohan. Tidak perlu menunggu. Saya telah menggunakan 100 juta tahun untuk menumpuk dan berkembang. Sekarang, saya mengendalikan lebih dari 1000 planet milik klan Mohan. Itu cukup. Dewa Kaisar Hong Tian bergumam saat tubuhnya bergerak dan melayang di tengah planet. Kumpulkan semua murid. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Sebuah suara besar bergema di seluruh planet Taman Surgawi. Segera, beberapa ratus sosok terbang. Menguasai.
Para tetua paruh baya membungkuk dengan hormat. Dewa Kaisar Hongtian tidak berbicara. Dia berdiri di sana dan menunggu dengan tenang. Menguasai, menguasai. Semakin banyak pria paruh baya terbang. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Segera, lebih dari 10.000 pria paruh baya berkumpul di sini. Tuan, apakah Anda sudah memutuskan? 10 menit kemudian, 3 lelaki tua yang mengendarai derek tiba. Mereka semua berambut putih dan penuh kegembiraan. Kakak tertua, kakak kedua, kakak ketiga. Puluhan ribu pria parubaya segera memanggil mereka bertiga dengan hormat. Keputusan. Dewa tertinggi Hongtian dengan ringan menganggukkan kepalanya. Hebat, hebat. Mereka bertiga mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat saat mereka berdiri di depan. Saya telah memanggil kalian semua di sini untuk membuat pengumuman. Saya akan membuat balapan tingkat domain. Kalian semua akan menjadi angkatan pertama klan. Kaisar Surgawi Hongtian mengumumkan dengan acuh tak acuh ketika dia melihat semua muridnya tiba. Namun, ketika dia selesai berbicara, tubuh semua orang bergetar. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi gembira dan terkejut. Mata mereka mengungkapkan ekspresi panas yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan yang kuat melonjak ke langit. Lebih dari 10.000 orang. Yang terlemah di antara mereka tidak lebih rendah dari peringkat keempat Kaisar Langit. Semuanya adalah penyihir yang kuat. Pembentukan faksi dan pembentukan ras tingkat domain. Mereka tahu apa artinya ini di alam semesta. Namun, dengan kekuatan dan kekuatan tuan mereka, mereka mampu membangun ras tingkat domain yang kuat. Kami akan mulai mempersiapkan hal-hal spesifik dalam waktu 1 bulan. Selain itu, ada masalah lain. Saat Dewa Kaisar Hongtian berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah gambar muncul di depan semua orang. Kelompok orang ini menerobos masuk ke tempat kami dan membunuh lebih dari 10 senior dan junior brothers Anda. Mereka dicari oleh klan Mohan. Yang terkuat di antara kelompok orang ini memiliki kekuatan Kaisar Dewa tingkat ke-7. Begitu mereka bertemu mereka, bunuh mereka. Dewa Kaisar Hongtian berkata dengan dingin. Ya. Sekelompok murid segera menjawab, ikuti aku. Ada beberapa tempat di reruntuhan klan Mohan yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Di masa depan, tempat ini akan menjadi pijakan klan kita. Dewa Kaisar Hongtian berkata kepada semua muridnya. Dia melambaikan tangannya dan menggambar formasi teleportasi. Wang Xian dan yang lainnya, yang sedang mencari harta karun itu, tidak tahu bahwa Dewa Kaisar Hongtian telah mendeteksi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki pusat alam semesta. Mereka tidak tahu banyak tentang sarana yang kuat. Namun, pada saat ini, Wang Xian menerima kabar buruk lainnya. Planet tempat klan Cina dan Cina menyimpan tunggangan binatang buas mereka juga telah ditempati. Di langit di atas planet tempat mereka menyimpan tunggangan binatang buas mereka, Wang Xian menatap formasi di bawah dan sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa belum ada yang melangkah ke planet ini? Planet sialan ini jelas telah ditempati oleh seseorang, dan mereka bahkan memelihara begitu banyak binatang buas. Baki berkata dengan nafas yang harum. Tatapannya sedikit memanas saat dia menatap ke bawah. Raja Naga, mengapa kita tidak membantai beberapa binatang buas yang lemah? Ada lebih dari 10.000 dewa langit di sini. Dia melanjutkan, untuk dapat menduduki tempat ini dan membesarkan begitu banyak binatang buas, kekuatan dari begitu banyak binatang buas yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa kita singgung. Selain itu, sangat mungkin tempat ini ditempati oleh Dewa Langit Hongtian. Arai surga menggelengkan kepalanya. Wang Xian mengangguk setuju. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa binatang buas yang dipelihara di planet ini lebih kuat dari Istana Naga. Ini karena dia bisa merasakan aura binatang buas tingkat 8 dari Kaisar Dewa. Ayo pergi. Kami akan segera meninggalkan tempat ini. Wang Xian berbohong dengan ekspresi serius. Raja Naga, akankah kita terus menjelajahi planet? Sebuah kebohongan bertanya. Ayo langsung ke benua tengah. Inti dari reruntuhan klan Mohan masih merupakan 18 benua di tengahnya. Ayo pergi ke salah satu benua untuk melihatnya. The Heaven Arai ragu sejenak sebelum berkata. Baiklah. Kebohongan mengangguk. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang. Melewati formasi yang kuat dan berantakan, dia terus menjelajah. Raja Naga, saya telah menemukan sebuah benua. Jaraknya agak jauh.
Untungnya, saya memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Jika saya terbang, saya membutuhkan setidaknya 1 tahun. Namun, sebuah kebohongan baru kembali setelah 1 jam dan melapor ke Wang Xian dan yang lainnya. Sudahkah kamu menemukannya? Sangat bagus. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat. Di dalam wilayah klan Mohan, dibutuhkan beberapa dekade bagi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi untuk terbang dari satu sisi ke sisi lain. Alam semesta begitu luas sehingga butuh setengah jam bagi kebohongan untuk berteleportasi bolak-balik. Orang bisa membayangkan seberapa jauh jaraknya. Namun, semakin jauh jaraknya, semakin baik bagi Wang Xian dan yang lainnya. Ini karena semakin jauh jaraknya, semakin sedikit orang yang melangkah ke dalamnya. Mereka mungkin mendapatkan lebih banyak harta. Ayo pergi. Wang Xian segera berkata kepadanya. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya. Orang-orang dari formasi surga juga dipenuhi dengan minat. Berdengung. Saat berikutnya, sosok mereka menghilang. Sebuah benua yang luas muncul di depan mata mereka. Itu adalah salah satu dari 18 benua di pusat klan Mohan. Bab 3004, Perburuan Harta Karun. Sederhana, luas, dan luar biasa. Ketika Wang Xian dan yang lainnya berdiri di 18 benua klan Mohan dan melihat dunia ini, mereka sedikit terkejut. Seluruh benua berukuran puluhan hingga ribuan kali pulau naga tempat istana naga berada saat ini. Ada berbagai macam bangunan di atasnya. Sayangnya, 99% bangunan sudah lapuk. Tanda seru, hanya beberapa bangunan yang terbuat dari bahan khusus yang masih berdiri. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menilai sebidang tanah ini. Ini terlalu besar, mungkin butuh waktu lama untuk mencari di seluruh benua. Baki melihat sekeliling dan sedikit berseru. Tidak banyak fluktuasi energi spiritual di benua ini. Saya ingin tahu apakah ada banyak harta karun. Tian Chen sedikit mengernyit dan berkata, mari kita melihat-lihat. Lagi pula, ini hanyalah reruntuhan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata. Dengan gerakan telapak tangannya, seekor semut dengan tentakel panjang muncul di telapak tangannya. Semut pencari harta karun adalah harta karun yang diperoleh Wang Xian dari sistem di galaksi tak terbatas. Semut pencari harta karun adalah binatang dewa dari ras Zerg yang digunakan untuk mencari berbagai sumber daya. Mereka tidak memiliki kekuatan tempur, tapi mereka sangat berguna untuk ras Zerg. Wang Xian telah memberinya makan di Istana Naga dan sudah lama tidak menggunakannya. Itu adalah tempat yang bagus untuk menggunakannya. Ayo pergi dan selidiki. Kita mungkin menemukan sesuatu yang tidak terduga. Wang Xian berkata sambil tersenyum dan meletakkan semut pencari harta karun di bahunya. Cari harta karun di atas level Dewa Langit. Dia memberi perintah pada semut pencari harta karun. Mencicit-mencicit. Suara khusus datang dari mulut semut pencari harta karun. Kedua tentakelnya bersinar. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera terbang ke benua itu. Namun, setelah terbang selama 10 menit, tidak ada pergerakan dari semut pencari harta karun. Ini membuat Wang Xian sedikit mengernyit. Dia terus terbang ke depan. Setelah terbang lebih dari 2 jam, ada beberapa fluktuasi pada tentakel semut pencari harta karun. Aku telah menemukan artefak penyihir tingkat 3 dari Kaisar Langit. Terletak di tanah yang diberkati, semut pencari harta karun mengirimkan informasi tersebut ke Wang Xian. Ini menyebabkan dia mengungkapkan senyuman. Mengikuti arah yang ditunjuk semut pencari harta karun, dia langsung terbang ke arah itu. Setelah memasuki gedung yang dipenuhi debu, Wang Xian melambaikan tangannya dan debu itu menghilang. Pandangannya tertuju pada artefak surgawi yang tergantung di dinding. Itu adalah senjata dukun, pena yang ditangguhkan. Itu mirip dengan pena yang digunakan oleh murid-murid Kaisar Langit Hong Tian yang telah dibunuh Wang Xian belum lama ini. Raja Naga, ini pena gambar formasi. Itu adalah senjata dukun eksklusif untuk tinta dan klan Han. Tian Cheng berjalan mendekat dan memegang pena gambar formasi di tangannya. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Saya menemukan pulpen setelah mencari selama beberapa jam. Hanya ada sedikit harta karun di sini. Kata Baki dengan sedikit ketidakpuasan. Cukup, sangat mudah untuk menemukan senjata penyihir kaisar tingkat 3 yang saleh. Bahkan seorang ksatria alam semesta tidak akan membuang waktu sekecil itu. Selain itu, klan Mohan dimusnahkan. Sebagian besar item pertempuran dan harta karun telah digunakan. Tian Chen berkata sambil tersenyum.
Ayo lanjutkan pencarian. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa harta bernilai tinggi. Wang Xian agak puas dengan hasil panennya selama beberapa jam terakhir. Dia terus mencari di sekitarnya. Aku telah menemukan bahan logam kaisar tingkat 1. Saya telah menemukan sejumlah besar batu suci. Aku telah menemukan alat sulap kaisar surgawi tingkat 4. Aku telah menemukan botol giok obat kaisar surgawi tingkat 2. Aku telah menemukan bahan langit tingkat 6. Saat mereka terus terbang di benua itu, mereka menemukan beberapa harta karun dari waktu ke waktu. Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Wang Xian dan yang lainnya puas dengan hasil panen mereka bulan ini. Terutama susunan langit. Mereka sangat senang. Klan Mohan adalah cabang dari orang Majus. Banyak harta yang digunakan oleh orang Majus. Mereka sangat berguna baginya. Item penyihir yang dia peroleh berguna untuk formasi surga dan penyihir naga. Beberapa bahan logam berguna untuk melahap naga kepiting Ao. Beberapa ramuan dalam botol giok berguna untuk Wang Xian dan seluruh istana naga. Seluruh benua sudah menjadi tanah harta bagi mereka. Saat mereka terus mencari, mereka menyimpan semua jenis harta di tas mereka. Raja Naga, meskipun ada banyak harta karun di sini, tidak satupun dari mereka yang berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari Celestial Tier. 3 bulan berlalu dengan sangat cepat. Wang Xian dan yang lainnya memang mendapatkan banyak hal. Namun, ada satu hal. Mereka belum pernah menemukan item tingkat tinggi. Item tingkat tertinggi yang mereka peroleh hanya pada tingkat ke-6 dari Dewa Langit. Ini membuat Baki merasa sedikit tidak senang. Di tengah jalan, sebuah kebohongan membawa susunan surga kembali ke Istana Naga dan membiarkannya menyerap energi dari mayat level 7 Celestial Tier. Kekuatannya juga meningkat dan dia sekarang memiliki kekuatan tingkat 7 Dewa Langit. Mari kita cari sedikit demi sedikit. Kami baru menjelajahi 1/5 dari benua ini. Wang Xian tersenyum dan tidak keberatan. Mencicit. Tiba-tiba, semut pencari harta karun di bahu Wang Xian mencicit. Sepasang antenanya memancarkan cahaya yang kuat saat menunjuk ke depan. Ini. Wang Xian merasakan kegembiraan semut pencari harta karun. Dia sedikit terkejut dan wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Seharusnya ada harta karun di depan. Saat dia berbicara, dia langsung terbang ke arah yang ditunjuk oleh semut pencari harta karun. Setelah Wang Xian membaik, kecepatannya sangat cepat. Formasi surga 8 poin dan yang lainnya mengikuti di belakangnya dengan sangat gembira di wajah mereka. Ini, ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang ke depan, mereka menemukan surga. Ini adalah surga pertama yang mereka temukan ketika mereka tiba di benua ini. Di depan mereka, ada gunung dan sungai yang saling berpotongan. Puncak gunung yang tingginya mencapai 1.000.000 meter disulap menjadi tempat tinggal yang tak tertandingi mewahnya. Air terjun besar mengalir dari atas, dan energi spiritual di sini puluhan kali lebih banyak daripada di tempat lain. Apalagi arai di sini masih beroperasi. Arai yang dapat beroperasi selama miliaran tahun dapat membayangkan identitas dan status orang yang mengatur arai ini di klan Mohan. Raja Naga, level susunan di sini sangat tinggi. Bahkan jika itu sedikit melemah, dengan kekuatanku saat ini, aku tetap tidak bisa menghancurkannya. Mata Heaven Arai terbakar dengan semangat saat dia berbicara. Dengan kata lain, sangat mungkin seorang ksatria alam semesta pernah tinggal di sini. Wang Xian mengangkat alisnya saat matanya berkedip. 90%. Klan Mohan adalah ras dasar dengan fondasi yang sangat dalam di alam semesta. Ada lusinan eksistensi tingkat ksatria alam semesta di seluruh ras mereka. Sangat mungkin itu adalah kediaman ksatria alam semesta. Arai langit mengangguk. Bohong, aku serahkan sisanya padamu. Mata Wang Xian dipenuhi kegembiraan saat dia berkata bohong. Jangan khawatir, Raja Naga. Serahkan padaku. TSK, akhirnya aku menemukan harta karun yang bagus. Sebuah kebohongan melihat susunan di depannya dengan kegembiraan di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia segera memasuki arai. Itu semua berkat kemampuan abnormal Lai. Kalau tidak, tidak ada harapan bagi Wang Xian dan yang lainnya untuk mendapatkan harta karun itu. Raja Naga, energi di dalamnya sangat padat. Itu hanya sedikit lebih lemah dari istana naga kita. Banyak barang di dalamnya masih utuh. Segera, seorang kebohongan, yang memiliki ekspresi bersemangat, berteleportasi dan berteriak dengan bersemangat.
Bab 3005, tingkat harta 3005 dibagi menjadi harta spiritual yang diperoleh. Kalau begitu cepat dan bawa kami ke sana. Saat Baki mendengar suara Lai, matanya menyala saat dia langsung mendesaknya. Berdengung. Sebuah kebohongan memelototi Baki. Tubuh mereka bergerak dan mereka langsung muncul di pedalaman tanah yang diberkati ini. Tanda seru. Saat ini, mereka berdiri di depan puncak gunung. Di samping mereka ada air terjun yang jatuh dari langit. Suara aliran air membuat tempat ini lebih semarak. Jika bukan karena rumput liar di sekitar, tempat ini pasti akan menjadi negeri dongeng. Arai di sini masih beroperasi, jadi tidak ada sedikit pun debu di sini. Beberapa bunga di air terjunmu itu. Pada saat ini, susunan langit tiba-tiba menunjuk ke tengah air terjun di sebelahnya dengan ekspresi bersemangat. Di air terjun yang mengalir selama miliaran tahun, ada beberapa bunga. Warna bunga dan aliran air sangat mirip. Seseorang tidak akan dapat mengatakan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati. Bunga yang telah tumbuh di air terjun selama miliaran tahun. Di samping, kepiting aos setan susunan langit dan yang lainnya memandangi air terjun dengan mata membara dan berseru. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya bergerak dan segera terbang menuju air terjun. Saat mereka mendekati beberapa bunga biru giok, kekuatan hidup yang agung dipancarkan. Ada juga energi khusus yang dipancarkan dari bunga-bunga ini. Bunga di puncak tingkat Dewa Surgawi, jantung arus balik. Arai surga menatap keempat bunga itu dan menggeram kegirangan. Ada 4 bunga di puncak tingkat lengkungan langit. Bukankah itu berarti Raja Naga akan dapat mencapai terobosan lain setelah menelan mereka? Baki dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Wang Xian mengangguk. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan juga. 4 bunga surgawi di puncak tingkat lengkungan surgawi. Bahkan jika mereka tidak dapat membuat terobosan, mereka akan berada di ambang terobosan. Jantung arus balik sangat berguna bagi penyihir dan pembudidaya temper tubuh. Itu bisa dikatakan sebagai harta yang langka. Kondisi untuk memelihara harta karun seperti itu sangat keras. Apalagi masa pengasuhannya sangat lama. Mungkin butuh ratusan juta tahun sebelum seseorang dapat memperoleh jantung arus balik pada tahap dewasanya. Keempat bunga ini semuanya telah matang. Ini pasti ditanam oleh klan Mohan saat pertama kali dimusnahkan. Namun, bunga dewa ini tidak berguna melawan kami para penyihir naga. Kami memiliki garis keturunan dari Divine Dragon. Kata Arai surga, singkirkan dulu dan lanjutkan pencarian. Wang Xian dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan bunga surgawi yang begitu berharga saat dia masuk. Dengan lambaian tangannya, jantung arus balik memasuki tubuh Wang Xian dan mendarat di teluk bulan di dekat kolam kuno di samping pohon leluhur Istana Naga. Ayo lanjutkan. Melihat kemana semut pencari harta karun menunjuk, mata Wang Xian dipenuhi dengan antisipasi. Dia segera terbang ke depan. Seluruh tanah yang diberkati gua surga tidak terlalu besar. Lingkarnya hanya beberapa ratus kilometer. Ada lebih dari 10 gunung yang menjulang tinggi dan besar. Setiap gunung telah diubah dengan indah. Salah satu gunung besar bahkan diukir menjadi bentuk manusia. Harta karun yang setidaknya berada di tingkat Kaisar Surgawi dan di atasnya telah ditemukan di beberapa puncak. Bahkan ada ribuan harta di tingkat Raja Surgawi. Namun, harta karun ini tidak setingkat dengan 4 bunga dewa aliran balik. Bahkan, mereka jauh lebih rendah. Paling tidak, ini adalah kediaman supremasi. Mengapa satu-satunya harta berharga adalah jantung aliran balik? Di mana harta karun di tingkat supremasi? Setelah menemukan harta karun tingkat kaisar dewa tertinggi, Baki menggaruk kepalanya dan berkata dengan kecewa. Ayo lanjutkan. Wang Xian tersenyum. Meski masih sedikit kecewa, ia terus terbang menuju puncak gunung berikutnya. Puncak gunung di depan sebenarnya ditutupi oleh formasi. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju puncak gunung di depan, mereka menyadari bahwa puncak gunung sebenarnya tertutup oleh formasi. Formasi susunan yang kuat membuat jantung seseorang berdebar. Ini bukan hanya formasi Arai. Ada formasi susunan pertahanan 3 lapis dan formasi susunan pengunci ruang. Formasi susunan ini dapat menahan serangan dari mereka yang berada di bawah level ksatria alam semesta. Saya tidak tahu mengapa ada formasi susunan pengunci ruang lain. Tian Cheng mengerutkan kening dan berkata, ada harta karun di dalamnya. Dan itu adalah harta yang sangat kuat.
Setelah mendengar kata-kata dari formasi surga, Wang Xian melihat cahaya di tentakel semut pencari harta karun di bahunya. Matanya berbinar. Serahkan padaku. Mata Anlai berbinar. Tubuhnya bergerak dan dia berteleportasi ke depan. Raja Naga, ini kuburan. Beberapa detik kemudian, sebuah kebohongan terbang keluar dari kuburan dan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya dengan wajah penuh kejutan. Ayo masuk dan lihat. Wang Xian dan yang lainnya sedikit terkejut dan segera masuk. Kediaman hantu Mohan. Makam hantu Mohan. Setelah memasuki formasi, ada dua baris ukiran kata di pintu masuk puncak gunung. Baris kata pertama tampaknya jauh lebih tua dari baris kedua. Makam hantu Mohan. Pemilik tempat ini bernama Makam Hantu Mohan. Tian Cheng bergumam. Wang Xian melihat ke depan. Dia membuka mata naganya dan berjalan ke makam. Raja Naga, berhati-hatilah. Biasanya, yang kuat akan meninggalkan beberapa batasan di makamnya sendiri sebelum mati untuk mencegah orang lain mengganggu mereka. Bohong, pergi dan cari jalan. Tian Cheng mengingatkannya. Sialan, Tian Cheng, kamu sangat tidak berperasaan. Wajah Anlai menjadi hitam ketika dia mendengar kata-kata Tian Cheng. Namun, dia tetap pergi ke Wang Xian segera. Meskipun kekuatanmu lemah, dengan kecepatan reaksimu saat ini, kamu akan dapat menghindari serangan yang mulia dalam sekejap jika kamu siap. Tian Chen tersenyum. Kebohongan memimpin di depan sementara Wang Xian dan yang lainnya mengikuti di belakang. Setelah memasuki pintu masuk gua di puncak gunung, terdapat ruang penerima tamu. Ada beberapa hal yang ditempatkan di dalam. Selain beberapa peralatan makan, tidak ada yang lain. Barang-barang yang seharusnya tergantung di dinding sudah lama menghilang. Mereka mengukur ruang tamu dan tidak menemukan harta apapun. Di belakang ruang tamu, ada tangga yang mengarah ke atas. Wang Xian dan yang lainnya datang ke tangga dan menuju ke atas. Di lantai 2, itu adalah ruang tamu. Itu adalah ruangan yang luas. Itu sedikit kosong dan banyak barang jelas telah dipindahkan. Ada juga tangga di ruang tamu di lantai 2 yang menuju ke atas. Seharusnya ada di sana. Wang Xian melihat ke arah yang ditunjuk semut pencari harta karun dan terus berjalan ke atas. Ketika dia memasuki lantai 2, dia tiba-tiba merasa lebih luas. Hanya ada 3 lantai di seluruh puncak gunung yang sangat besar itu. Lantai ini setidaknya setinggi 1 juta meter. Itu memiliki luas sekitar 10 kilometer. Raja Naga, lihat bagian tengahnya. Pada saat ini, suara heran Baki terdengar. Wang Xian dan yang lainnya menoleh. Ada kursi yang ditempatkan di tengah. Ada sosok di kursi. Sosok itu tampak seperti satu set tulang. Dia duduk di sana dengan tenang. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Pemilik tempat ini, Wang Xian dan yang lainnya melihatnya dan segera terbang. Ketika mereka tiba di depan mayat, mereka tercengang. Seorang ahli yang telah mati selama miliaran tahun. Selain fakta bahwa daging dan darahnya telah menghilang, tulangnya masih ada. Dia seperti logam abadi dengan sedikit sisa kekuatan. Seorang ksatria semesta, mayat abadi. Bab 3006/3006 harta dibagi menjadi beberapa tingkatan, di bawah harta spiritual yang diperoleh. Ada kata-kata di lapangan. Aku, seni hantu Mohan, penjaga klan Mohan, bertarung dengan klan Kerangka sebelum perang besar. Saya bertarung sampai mati dengan penjaga klan Kerangka. Tubuh saya terluka parah, dan luka di tubuh saya tidak dapat disembuhkan. Jika perang besar telah dimulai, klan Mohan jelas bukan tandingan klan Kerangka. Klan Mohan akan dimusnahkan. Saya tidak mau menerimanya, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya akan pergi dulu. Jika ada makhluk hidup yang memasuki tempat ini, selain harta spiritual yang diperoleh, semua harta telah diberikan kepada klan saya. Tidak ada yang lain. Tanda seru. Jika ada klan yang masih hidup, ruang kultivasi saya berisi ilmu sihir seumur hidup saya. Ini koleksi seumur hidup saya, dan saya bisa mempraktikkannya. Hanya ada tubuh kerangka yang bersandar di kursi emas di tengah ruang kultivasi. Ada beberapa baris kata-kata yang jelas di tanah. Jadi itu adalah keberadaan di tingkat penjaga klan Mohan. Tidak heran dia begitu kuat. Dia bahkan membunuh seorang ksatria alam semesta sebelum dia meninggal. Luar biasa. Baki melihat kata-kata di tanah dan mendecakkan lidahnya. Tapi orang ini agak pelit. Dia bilang dia tidak meninggalkan harta apapun. Oh ya, berapa level harta spiritual yang didapat?
Apakah itu di level ksatria semesta? Setelah itu, Baki bertanya kepada Wang Xian dan yang lainnya tentang susunan surga. Dia masih memandang sekelilingnya. Bagaimana dengan harta spiritual yang diperoleh? Dia bertanya dengan bingung. Saya tidak terlalu yakin tentang tingkat senjata di pusat alam semesta. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dalam ingatan warisan naga surgawi, hanya ada sedikit hal tentang senjata. Klan naga surgawi pada dasarnya tidak menggunakan senjata. Tubuh fisik mereka adalah senjata terbaik mereka. Jika ada senjata, itu mungkin manik naga natal. Selain itu, tidak semua naga suci membudidayakan manik naga natal. Oleh karena itu, Wang Xian tidak begitu jelas tentang pembagian senjata di pusat alam semesta. Tian Chen juga menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tatapannya juga melihat sekeliling. Di manakah harta spiritual yang diperoleh yang disebutkan orang ini? Kebohongan juga melihat sekeliling dan mengungkapkan ekspresi ingin tahu. Kepiting Ao sedikit mengernyit dan langsung terbang ke langit. Di dinding sekitarnya, ada banyak kompartemen rahasia. Di depan kompartemen rahasia, ada area menonjol dengan kursi di atasnya. Di kompartemen rahasia, ada buku. Ada ribuan kompartemen rahasia semacam itu. Wang Xian melihat sekeliling dengan mata naganya dan melihat ke arah yang ditunjuk semut pencari harta karun. Saat ini, Wang Xian melihat sosok di kursi di samping kompartemen rahasia di atas. Raja Naga, ada mayat lain di sini. Saat ini, Ao Krep juga memperhatikan sosok di atas dan langsung berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Swoosh! Wang Xian dan yang lainnya sedikit mengernyit dan segera mendongak. Ini, di tempat di samping kompartemen rahasia yang menonjol untuk membaca, seorang lelaki tua kurus sedang duduk bersila di tanah. Pria tua itu hampir tinggal kulit dan tulang. Matanya tertutup seolah-olah tidak ada daging dan darah. Pembuluh darah hijau terbuka dan tampak agak menakutkan. Mengapa ada orang mati? Baki memandang lelaki tua yang hampir tinggal tulang dan kulit itu dan penuh keterkejutan. Selain itu, sepertinya dia tidak bersekongkol dengan teknik hantu Mohan. Bahkan kulitnya tidak busuk. Mungkinkah dia memasuki tempat ini nanti? Dia masih hidup. Wang Xian juga melihat tubuh ini. Dengan persepsinya yang kuat, dia bisa merasakan kekuatan hidup yang samar di tubuhnya. Apa? Dia masih hidup? Baki dan yang lainnya tercengang. Sebuah kebohongan mendekati lelaki tua itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyentuh kepala lelaki tua itu. Raja Naga, apakah jelas tidak ada kekuatan hidup? Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah merasakan sejenak. Sepertinya ada sedikit kehidupan di sini. Baki meletakkan tangannya di tubuh lelaki tua itu dengan kaget. Orang tua ini seharusnya sama dengan kita. Dia memasuki tempat ini nanti, tapi saya tidak tahu apa yang ingin memicu formasi arai di sini. Dia terkunci di dalam dan tidak bisa keluar. Tidak ada yang bisa dimakan atau diminum di sini. Meskipun orang yang kuat hanya membutuhkan energi untuk bertahan hidup, apakah Anda memperhatikan bahwa tidak ada lagi energi di sini? Itu telah membentuk domain vakum. Energi spiritual di sini telah sepenuhnya diserap olehnya. Tanpa energi spiritual, dia hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya untuk mempertahankan kekuatan hidupnya. Jelas bahwa lelaki tua ini menggunakan metode khusus untuk menyegel konsumsi tubuhnya sehingga dia dapat mempertahankan jejak kekuatan hidupnya. Aku ingin tahu sudah berapa lama dia di sini. Tian Cheng berkata dengan heran. Untuk bisa memasuki tempat ini, kekuatannya harus berada di puncak Celestial Tirk. Wang Xian berkata sambil melihat ke samping. Ada papan catur di sampingnya. Ada bendera di papan catur dengan warna berbeda, di bendera itu tertulis A, B, C, D, E, F, G, Xin, Ren, Gui, Zi, Chou, Yin, Mao, Chen, Si, Wu, Wei, Sen, Kamu, Su, Hai dan beberapa kata lainnya. Seluruh papan catur memancarkan kekuatan misterius. Ini jelas merupakan artefak penyihir. Selain itu, kemungkinan besar itu adalah harta spiritual yang diperoleh yang disebutkan oleh teknik hantu Mohan. Di samping papan catur, ada sebuah buku. Di buku itu tertulis harta alam semesta, harta yang ditempa dengan kekuatan besar. Dengan lambaian tangan Wang Xian, sebuah buku yang terbuat dari logam muncul di tangannya. Dia membuka halaman pertama. Semua makhluk hidup di dunia dapat diklasifikasikan ke dalam tingkatan.
Buku ini terutama memperkenalkan artefak surgawi di alam semesta. Di pusat alam semesta, makhluk agung membagi harta menjadi harta karun sejati ciptaan surgawi, juga dikenal sebagai harta sejati primal chaos. Berikutnya adalah harta sejati bawaan, harta spiritual bawaan, harta yang diperoleh, dan harta spiritual yang diperoleh. Halaman pertama buku itu memperkenalkan pembagian harta karun di pusat alam semesta. Dari lemah menjadi kuat, memperoleh harta spiritual, memperoleh harta sejati, harta spiritual bawaan, harta sejati bawaan, dan akhirnya harta sejati kekacauan primal. Yang terlemah di antara harta ini hanya bisa disempurnakan oleh ksatria alam semesta. Dengan harta yang kuat, seseorang dapat membunuh ahli dengan level yang sama. Saat dia terus menggulir ke bawah, dia menemukan catatan tentang beberapa harta karun yang kuat. Ada juga beberapa catatan harta karun tertinggi primal chaos. Namun, penulis buku ini tidak yakin apakah harta karun primal chaos itu ada. Wang Xian terus menggulir ke bawah dan menemukan ada halaman bertanda di belakang. Halaman yang ditandai adalah catatan dari Numinous Treasure yang diperoleh. Harta karun yang diperoleh seperti papan catur disebut papan catur akting surga. Papan catur akting surga, papan arai penyihir, harta Numinous yang diperoleh, dan itu adalah harta Numinous yang diperoleh dengan sangat kuat. Kekuatannya hampir sebanding dengan beberapa harta karun yang diperoleh. Itu ditempa oleh penyihir yang sangat kuat. Ada perbedaan antara harta bawaan dan yang didapat, dan perbedaannya sangat besar. Harta bawaan adalah harta yang lahir dari alam semesta, dan masih ada setelah melalui bencana. Harta yang diperoleh diciptakan oleh keberadaan yang kuat dengan kekuatan besar. Harta bawaan jauh lebih kuat daripada harta yang diperoleh. Adapun harta karun primal chaos kelas atas, harta ciptaan, itu adalah harta yang lahir dengan alam semesta. Hanya legenda harta karun kekacauan, belum ada yang melihatnya. Bab 3007, Lelaki Tua yang Terperangkap. Raja Naga, papan catur ini adalah harta karun. Itu mengandung kekuatan yang kuat. Saat Wang Xian sedang membaca buku itu, Tian Chen mengambil papan catur Tian Yan dan mengukurnya. Wajahnya dipenuhi keheranan. Di sisi lain, Baki dan sebuah kebohongan dengan penasaran menilai lelaki tua yang duduk bersila itu. Mereka membelai tubuh lelaki tua itu. Tanda seru, buku ini untuk memperkenalkan harta karun semesta. Wang Xian menyerahkan buku ini kepada Tian Chen dan mengambil papan catur manifestasi surga. Papan catur manifestasi surga adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh penyihir. Itu adalah keberadaan yang relatif kuat di antara harta Numinous yang diperoleh. Selain itu, menurut catatan dalam buku, ada alasan penting mengapa papan catur manifestasi surga sebanding dengan harta Numinous yang diperoleh. Papan catur kinerja surga bukanlah harta tertinggi pasca kelahiran yang dapat digunakan seseorang. Sebaliknya, dibutuhkan setidaknya 9 orang. 9 orang ini masing-masing merilis 9 susunan atribut untuk menyerang. Kesembilan atribut tersebut saling melengkapi untuk meningkatkan kekuatan serangan. Tidak sulit bagi 9 orang untuk berdiri di papan catur kinerja surga dan melepaskan 9 atribut. Namun, jika hanya 9 orang, mereka hanya bisa menggunakan papan catur kinerja surga untuk meningkatkan kekuatan serangan 1 poin. Itu bahkan tidak sebanding dengan harta Numinous tingkat rendah. Jika jumlah orang berlipat ganda, papan catur akting surga akan meningkat sebesar 1%. Jika jumlah orang bertambah 10 kali lipat, itu akan menjadi 10%. Jika 100 kali, itu akan menjadi 100%. Jika 1000 kali, itu akan menjadi batasnya. Itu akan meningkat 1000%. 1000 kali juga merupakan batas dari seluruh papan catur akting surga. Konsep macam apa ini? Sebagai contoh, 9999 Void God Emperor peringkat 7 susunan surga kekuatan pertempuran yang berdiri di papan catur akting surga dapat membuat mereka semua memiliki kekuatan serangan yang sebanding dengan peringkat 8 Dewa Kaisar. Untuk langsung melewati level, bukankah itu menakutkan? Tentu saja, semua harta teknik hantu Mohan diberikan kepada klan dan murid. Ada alasan mengapa hanya satu harta ini yang tertinggal. Pertama, orang majus di papan catur langit harus memiliki kekuatan yang sama. Kedua, setiap atribut dari arai harus identik. Ketiga, koordinasi harus sempurna. Jika tidak, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kekuatan menjadi sangat berkurang. Itu sangat keras.
Seluruh klan Mohan dapat menemukan 99 orang untuk mengendalikan papan catur akting surga, tetapi 99 orang hanya dapat meningkatkannya sebesar 10%. Itu bahkan tidak sebanding dengan artefak wizard di tangannya. Kekekeke, orang tua ini bisa masuk ke sini. Kekuatannya luar biasa. Dia pasti memiliki banyak harta di cincin interspatialnya. Pada saat ini, Baki tiba-tiba mengeluarkan cincin interspatial dari lengan pria tua itu dan menaksirnya dengan mata berbinar. Formasi langit, ayo, ayo, hancurkan. Baki berteriak pada formasi langit. Meskipun lelaki tua ini hampir punah, dia belum mati. Ada jejaknya di atasnya. Dengan kekuatannya, aku tidak bisa menghancurkannya kecuali aku membunuhnya sepenuhnya. Dengan cara ini, batasan pada cincin interspatial akan dihapus secara otomatis. Arai langit berkata kepadanya, "Oh, kalau begitu mari kita kirim dia ke kematiannya." Baki membuka mulutnya dan berkata, "Raja Naga, kekuatannya pasti luar biasa. Jika dia diperlakukan sebagai sumber daya, menurutmu, berapa banyak energi yang masih dimiliki tubuhnya?" Wang Xian berkata kepada Baki tanpa berkata-kata saat dia menilai lelaki tua itu. Berdengung. Mata naganya berkedip dengan cahaya hitam dan putih saat kekuatan jantung Yin dan Yang diaktifkan. Hati Yin dan Yang dapat menentukan tingkat baik atau buruk seseorang. Di alam semesta, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang tidak berlumuran darah. Namun, hati Yin dan Yang masih bisa menentukan apakah seseorang itu baik atau jahat. Jika hati Yin dan Yang adalah harta, maka Wang Xian menebak bahwa itu setidaknya berada di puncak tingkat harta karun tertinggi bawaan. Hati seseorang bukanlah jahat. Melalui indranya, ia dapat merasakan bahwa masih ada energi positif dalam tubuh lelaki tua itu. Dia ragu-ragu sejenak. Dengan lambaian tangannya, sebuah botol giok berisi cairan kekuatan hidup muncul di tangannya. Raja Naga, kamu ingin menyelamatkannya? Baki bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang yang benar juga adalah orang yang bersyukur. Untuk dapat memperoleh bantuan dari pembangkit tenaga listrik juga bermanfaat bagi kami. Wang Xian membuka mulutnya dan berkata, sebotol giok cairan kekuatan hidup mendarat langsung di tubuh lelaki tua itu. Itu benar, tubuh lelaki tua ini tidak memiliki energi tersisa. Gumam Baki, cairan vitalitas mendarat di kepala lelaki tua itu dan diserap olehnya dengan cepat. Tubuhnya seperti spons saat dia menyerapnya dengan gila-gilaan. Wang Xian menyaksikan dengan tenang dari samping. Orang tua itu tidak mati sejak awal. Sebaliknya, dia kelaparan. Selama dia memiliki energi, dia bisa pulih dengan cepat. Raja Naga, papan catur akting surga ini sangat berguna bagi penyihir naga AS. Formasi surga, yang berada di samping, berkata kepada Wang Xian. Setelah membaca buku itu, matanya menunjukkan ekspresi bersemangat. Lebih dari 10.000 bawahan penyihir naga saya dapat menggunakan papan catur ini. Mereka bisa meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Formasi surga berlanjut. Baiklah, Wang Xian mengangguk. Dia tahu bahwa papan catur akting surga ini sangat cocok untuk penyihir naga. Penyihir naga dapat mempelajari semua jenis sihir dan formasi secara terpadu. Mereka memiliki koordinasi yang hampir gila. Papan catur akting surga sangat cocok untuk mereka. Terus periksa sekeliling. Seharusnya ada banyak buku berguna di sini. Singkirkan mereka. Wang Xian berkata kepada surga akting papan catur. Itu Raja Naga. Beberapa dari mereka menganggukkan kepala dan segera terbang menuju kompartemen rahasia. Uhuk-uhuk. Pria tua di depannya mengeluarkan suara lemah. Wang Xian melihat ke bawah dan melihat kepalanya, yang hampir tinggal kulit dan tulang, berangsur-angsur menjadi montok. Jejak daging dan darah lahir, dan wajahnya menjadi bulat dan merah. Eliksir vitalitas adalah harta yang kuat pada tingkat yang terhormat. Itu bisa menyembuhkan luka yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan jika sebotol ramuan vitalitas tidak dapat menyembuhkan orang tua itu sepenuhnya, setidaknya itu dapat memulihkan 1% dari tubuhnya. Tidak masalah baginya untuk terbang secara normal. Daging dan darah lahir di tubuh lelaki tua itu. Jejak vitalitas dipancarkan dari tubuhnya. Wang Xian menyaksikan dengan tenang. 10 menit kemudian, daging dan darah di tubuh lelaki tua itu telah pulih sepenuhnya. Selain itu, dia telah berubah menjadi pria tua yang sedikit gemuk. Dilihat dari ukuran tubuhnya, beratnya harus setidaknya 300 kg menurut bumi. Dia sangat gemuk. Apakah dermawan ini yang menyelamatkan hidupku?
Pria tua itu membuka matanya dan berdiri perlahan. Dia membungkuk pada Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Saya, Ming Xuanzi, terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Ming Xuanzi membungkuk lagi dengan rasa terima kasih. Jari-jarinya bergerak saat dia menghitung, kali ini, akan lebih dari 80 juta tahun. Kamu sudah di sini selama lebih dari 80 juta tahun. Wang Xian menatapnya dengan heran. Ya, dermawan. Saya memasuki tempat ini lebih dari 80 juta tahun yang lalu. Pemilik tempat ini jelas adalah orang tua yang licik. Saat saya mengambil papan catur hari itu, formasi di sini diaktifkan dan mengunci saya di sini. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghancurkan formasi sama sekali. Terlebih lagi, setelah saya menyerap energi spiritual di sini, saya masih tidak memiliki cara untuk menghancurkan semua harta saya. Saya tidak punya pilihan selain menahan semua kekuatan hidup saya dan menyerahkan segalanya pada takdir. Untung juga dermawan kamu datang, kalau tidak aku benar-benar akan meninggal. Ming Xuanzi berkata dengan getir. Apa, Pak Tua? Anda mengatakan bahwa semua harta Anda hilang. Pada saat ini, Baki terbang mendekat dan menatapnya sambil bertanya. Bab 3008, Lelaki Tua yang Terperangkap. Apapun dengan sedikit energi spiritual telah diserap oleh saya. Bahkan harta saya telah dihancurkan oleh saya untuk mempertahankan kekuatan hidup saya. Ming Xuanzi berkata dengan getir. Selama 80 juta tahun, tidak ada energi spiritual atau makanan di sini. Dia hanya bisa menyerap hartanya sebagai sumber daya untuk mempertahankan kekuatan hidupnya. Setelah 80 juta tahun, dia masih sangat beruntung bisa bertahan hidup. Tanda seru, yang malang. Baki hanya bisa berkata pada pria tua itu. Batuk-batuk, aku, Ming Xuanzi, tidak akan pernah melupakan kebaikan dermawanku dan kalian semua. Saya pasti akan membayar Anda di masa depan. Sekarang, jika kamu ingin membalasku, aku, Old Zi, hanya bisa membalasmu dengan dagingku sendiri. Oh, dan, saya pikir Anda seorang penyihir, saudara. Saya dapat memberitahu Anda semua mantra yang telah saya kuasai. Ming Xuanzi berkata sambil tersenyum, daging di wajahnya bergerak. Daging untuk daging. Wajah Baki menjadi gelap. Oh, saudara ini mau mengajariku mantra. Sky Arai mendengar kata-katanya dan merasa senang. Tidak masalah, tidak masalah. Ini anugerah penyelamat hidup saya. Bahkan jika saya mengajari dermawan saya semua yang telah saya pelajari, itu tidak masalah. Ming Xuanzi berkata sambil tersenyum. Terima kasih, terima kasih. Tian Chen segera menangkupkan tangannya. Baiklah, kita sudah selesai mencari. Ayo segera pergi. Wang Xian tersenyum di samping dan berkata. Itu Raja Naga. Tian Chen dan yang lainnya segera mengangguk. Apakah kamu tidak akan mengambil mayat ilmu hitam? Saat ini, Ming Xuanzi melihat mayat yang diletakkan di sana dan bertanya. Mayat ini tidak memiliki energi tersisa. Apakah masih berguna? Baki mengangkat alisnya dan bertanya. Jika direndam dalam air obat dan dimurnikan, itu bisa dibuat menjadi boneka yang kuat. Ming Xuanzi tidak menyembunyikan apapun. Kami tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kamu bisa mengambilnya sendiri. Wang Xian berkata kepadanya. Baiklah. Terima kasih, dermawan. Ming Xuanzi mengangguk dengan penuh semangat. Ayo pergi. Segera, sebuah kebohongan berkata dan membawa mereka pergi. Ming Xuanzi melihat sebuah kebohongan dengan heran. Ming Xuanzi, apakah kamu akrab dengan benua ini? Wang Xian bertanya pada Ming Xuanzi setelah keluar dari formasi. Penolong, benua ini disebut benua Wuen. Saya tidak yakin tentang situasi spesifiknya. Setelah saya memasuki benua ini, saya mencari lama dan datang ke sini. Saya tidak berharap bahwa saya tidak akan bisa pergi. Kata Ming Xuanzi. Benua Wuen. Wang Xian dan yang lainnya sedikit mengangguk. Apakah kamu sudah selesai mencari benua ini? Tidak, aku sudah mencari sekitar setengahnya. Ming Xuanzi menggelengkan kepalanya. Apakah Anda pernah ke 17 benua lainnya? Apa kau tahu di mana mereka? Wang Xian terus bertanya padanya. Saya pernah ke salah satu dari 17 benua lainnya, tapi pada dasarnya itu adalah reruntuhan. Saya belum pernah ke benua lain. Kata Ming Xuanzi. Tian Cheng, kamu bisa belajar ilmu sihir dari Ming Xuanzi di sini. Ayo jelajahi tempat lain. Wang Xian berkata kepada Tian Cheng.
Itu Raja Naga. Tian Cheng mengangguk. Dermawan, serahkan ajaran sihir kepadaku. Aku akan mengajarimu segalanya. Ming Xuanzi segera mengangguk. Wang Xian dan yang lainnya juga mengangguk. Kemudian, mereka terus menjelajahi sekitarnya. Mereka tidak membiarkan Ming Xuanzi mengikuti mereka. Alasan utamanya adalah untuk menghindari mengekspos kemampuan mereka. Formasi surga mengikuti Ming Xuanzi saat dia mengolah ilmu sihirnya. Wang Xian dan yang lainnya terus menjelajah. Dalam 2 bulan berikutnya, mereka memperoleh banyak harta. Hanya dalam 2 bulan, mereka pada dasarnya telah mencari di seluruh benua. Panennya cukup bagus. Wang Xian melihat hasil panen selama beberapa bulan terakhir dan tersenyum. Dia telah memperoleh cukup banyak ramuan surgawi dan pohon surgawi. Ada lebih dari 1000 artefak penyihir tingkat kaisar surgawi. Ada juga beberapa artefak penyihir tingkat 7 atau 8 tingkat kaisar surgawi. Formasi langit, bagaimana? Kami pergi. Kembali ke formasi langit, Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Baiklah, Raja Naga. Saya telah menghafal beberapa pengetahuan penyihir. Sky Arai mengangguk, wajahnya penuh senyum. Jelas bahwa dia telah memahami banyak hal dalam 2 bulan terakhir. Bakat Sky Arai Brothers benar-benar menakutkan. Tidak akan lama sebelum mereka bisa melampaui saya. Ming Xuanzi, yang berada di samping, berkata sambil sedikit menghela nafas. Ketika dia mengajar susunan langit, dia terkejut. Apakah itu pemahaman atau kontrol, dia merasa sangat terkejut. Bahkan jika pengetahuannya tentang orang Majus lebih rendah darinya, dia yakin bahwa dia akan menyusul dalam waktu singkat. Saudara Ming Xuanzi, terima kasih atas bimbingan Anda selama 2 bulan. Tian Chen menangkupkan tangannya dan berterima kasih padanya. Ini tidak seberapa dibandingkan dengan menyelamatkan hidupku. Ming Xuanzi segera menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita berpisah di sini. Wang Xian menatap Ming Xuanzi dan berkata, baiklah, dermawan, tolong tinggalkan namamu. Saya akan mengunjungi Anda di masa depan untuk berterima kasih. Ming Xuanzi menangkupkan tangannya dan bertanya pada Wang Xian. Istana Naga, Raja Naga. Tidak perlu membalas kebaikanmu. Selamat tinggal. Wang Xian menangkupkan tangannya dan menatap Tian Chen dan yang lainnya. Beberapa dari mereka mengangguk dan segera terbang menuju tepi benua. Raja Naga dari Istana Naga. Ming Xuanzi bergumam saat sosoknya perlahan menghilang. Setelah keluar dari barisan pembatas, dia bisa langsung kembali ke kerajaan surgawi. Raja Naga, kekuatan Ming Xuanzi tidak lemah dan pengetahuannya mendalam. Dia telah menguasai terlalu banyak ilmu sihir. Hanya dalam 2 bulan yang singkat, dia telah pulih ke peringkat ke-8 dari alam kaisar surgawi. Di puncaknya, dia harus menjadi penyihir di puncak Celestial Tirk. Beberapa dari mereka terbang ke tepi dan susunan langit berbicara. Langit berbintang di sekitar reruntuhan klan Mohan dianggap cukup kuat. Wang Xian mengangguk. Tidak ada ras dasar lain di alam semesta di sekitar reruntuhan klan Mohan. Puncak Celestial Tirk hampir tak terkalahkan di langit berbintang ini. Sebuah kebohongan, bersiaplah untuk memasuki benua berikutnya. Wang Xian berbicara. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan mengangguk dan menghilang dalam sekejap. TSK, setelah menjelajahi semua benua, Istana Naga kita seharusnya bisa mendapatkan panen yang luar biasa. Baki berkata dengan bersemangat dari samping. Tian Chen dan yang lainnya juga mengangguk. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. 18 benua di tengah reruntuhan kamar Mohan tidak terlalu berjauhan. Setelah sekitar 10 menit, sebuah kebohongan diteleportasi kembali. Raja Naga, saya telah memasuki benua kedua. Benua itu sedikit aneh. Sebuah kebohongan terbang dan dilaporkan ke Wang Xian dan yang lainnya. Aneh. Ayo pergi. Wang Xian dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi penasaran. Adegan di depan mereka berubah saat benua khusus muncul di garis pandang mereka. Ini adalah benua 9 warna. Pancaran 9 atribut menutupi benua ini. Tidak ada bangunan di seluruh benua. Bab 3009, Benua Penyulingan Penyihir. Cahaya 9 warna menyelimuti seluruh benua. Energi dari 9 atribut ditampilkan oleh formasi khusus. Terletak di bagian bawah, seluruh benua tampak sangat datar. Tidak ada bangunan di atasnya. Ada sajadah untuk berkultivasi. Tanda seru. Cahaya 9 warna membagi seluruh benua menjadi 9 bagian. Mereka berada di tengah. Mereka bisa melihat pilar cahaya 9 warna. Apa ini?
Mata naga Wang Xian mengukur dunia. Wajahnya dipenuhi keheranan. Seluruh benua jelas jauh lebih kecil dari yang sebelumnya. Namun, benua ini terlihat sangat ajaib. Ini terlihat seperti ruang pelatihan. Tian Chen dan yang lainnya sedikit mengernyit dan menebak. Aula pelatihan adalah aula pelatihan yang dimiliki oleh kekuatan yang kuat. Itu mirip dengan bidang naga di Istana Naga. Ayo pergi ke tengah, kata Wang Xian dan segera terbang menuju pusat pilar cahaya. Kecepatan mereka sangat cepat. Tanpa mencari harta karun, mereka hanya butuh beberapa menit untuk mencapai pusat. Apa ini? Ketika Wang Xian dan yang lainnya mendekati pusat, tentakel semut pencari harta karun di pundak mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ada harta karun. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berhenti di depan pilar cahaya. Dia melihat ke bawah dan melihat 9 kolam besar. Ada berbagai cairan berwarna di kolam. Pilar cahaya ini dipancarkan dari kolam ini. Benda apa ini? Ajaib sekali. Baki mau tidak mau bertanya. Saya menyadari bahwa saya dapat dengan mudah merasakan semua jenis energi unsur di sini. Formasi surga berdiri di samping. Dengan lambaian tangannya, sebuah formasi terbentuk. Dia melambaikan tangannya lagi dan formasi menghilang. Energi bergabung ke dalam kehampaan di sekitarnya. Wang Xian dan yang lainnya melihat formasi surga. Ini seharusnya menjadi tempat latihan klan Mohan. Jika Anda mengatur formasi di sini, kecepatannya akan meningkat 10 kali lipat dan konsumsinya minimal. Jika Anda berlatih mengatur formasi di sini, Anda akan menerima dorongan besar. Sky Arai berkata kepada mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke kolam di bawah. Di setiap kolam, ada 19 futon. Sosok Sky Arai bergerak, mendarat di futon dan duduk bersila di sana. Raja Naga, ini adalah tanah suci untuk dibudidayakan oleh penyihir formasi. Lihatlah futon ini. Setiap futon adalah harta karun kaisar tingkat tinggi. Setelah itu, Tian Chen melihat sajadah di bawahnya dan berseru kaget. Apa? Ini sangat tidak normal. Tian Chen dan yang lainnya berseru dan segera terbang ke bawah. Wang Xian juga langsung terbang turun. Raja Naga, lihat. Mereka memang sajadah di puncak tingkat Dewa Surgawi. Ini jelas merupakan tanah suci untuk dibudidayakan oleh klan Mohan. Kata Tian Chen dengan tegas. Tikar sembahyang ini memang berada di puncak tingkat Kaisar Surgawi. Ada 19 dalam satu kolam dan lebih dari 100 dalam 9 kolam. Ini benar-benar masalah besar. Ini adalah dasar dari ras utama di semesta. Katanya dengan sedikit terkejut. Lebih dari 100 puncak harta tingkat Kaisar Langit, ditempatkan di sekitar reruntuhan klan Mohan, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Raja Naga, saya berencana untuk membiarkan penyihir naga datang ke sini untuk berkultivasi. Jika mereka berkultivasi di sini, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Arai surga segera berkata, tentu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ladang naga istana naga tidak memiliki harta khusus untuk budidaya penyihir. Hal yang paling kuat tentang bidang naga adalah dapat meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Itu benar-benar berbeda dari tempat ini. Ini adalah tanah harta karun yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran formasi. Kebetulan itu melengkapi medan naga di Istana Naga. Bohong, pergi dan ambil semua penyihir naga. Kepiting Ao Yao Ao, Baki, periksa daerah sekitarnya dan lihat apakah ada harta karun. Saya akan meningkatkan kekuatan saya pertama. Wang Xian menginstruksikan mereka satu per satu. Ya. Beberapa dari mereka segera menjawab. Wang Xian memberikan semut pencari harta karun itu kepada Baki. Dia berjalan ke sisi kolam dan mengeluarkan pil satu per satu. Di benua sebelumnya, Wang Xian tidak mendapatkan banyak pil obat. Di sisi lain, ada cukup banyak tanaman suci dan pohon suci. Yang paling berharga adalah 4 aliran balik hati. Jantung aliran balik adalah bunga surgawi di puncak tingkat Kaisar Surgawi. Dengan tambahan pil obat lain, itu sudah cukup untuk menambah kekuatannya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena telah meningkatkan level Anda dan menembus ke level kedua dari Void Divine Emperor. Ding! Selamat menjadi tuan rumah karena memahami hukum naga surgawi, 5 cakar naga elemental. Segera, suara sistem terdengar. Gelombang aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Wang Xian. Pada posisi kedua telapak tangannya, sinar cahaya 5 warna menempel di jari-jarinya. Sinar cahaya perlahan memadat menjadi naga dewa 5 warna dan memasuki telapak tangan Wang Xian.
Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, Void God Emperor level 2, bentuk ke-8 dari transformasi naga surgawi. Asal, 123.960 per 10 triliun. Kemampuan surgawi, memerintah suku air di bawah levelnya sendiri. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan surgawi, penangkapan jiwa, keterikatan roh. Kemampuan Dewa Hukum, kunci mata naga, 5 elemen cakar naga. Aspek, 5 penggilingan besar unsur, negara naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, kutub yin dan yang, mangkuk sedekah 5 unsur yin dan yang, ayunan ekor naga surgawi. Hukum kontrol, logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Negeri suci, Istana Naga. Istana Naga, kelas 9. Anggota Istana Naga, 1.032.450. Dia membuka matanya dan mengungkapkan senyum. God Emperor rank 2. Kekuatan tempurku saat ini bisa mencapai Void God Emperor rank 8. Dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan yang kuat. Dia penuh dengan senyuman. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghancurkan semua anggota ras bermata 3 dan ras bertangan 4 sendirian. Dia melihat ke samping di mana anggota dukun naga sedang berlatih formasi susunan. Puluhan ribu penyihir naga di Istana Naga semuanya berada di level 9 alam Raja Dewa. Mereka tidak kuat, tapi juga tidak lemah. Formasi surga juga duduk bersila dan berkultivasi dengan tenang. Namun, pada saat ini, formasi surga, yang sedang duduk bersila di atas sajadah, sedikit mengangkat alisnya. Dengan lambaian lengannya, dia mengeluarkan item dari cincin interspatialnya. Raja Naga, ada masalah di pintu masuk. Dia bergerak dan terbang segera ketika dia melihat bahwa Wang Xian telah membuat terobosan. Apa yang telah terjadi? Apakah formasi yang kamu atur di pintu masuk telah rusak? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya padanya. Pintu masuknya secara alami adalah 2 pintu masuk ke langit berbintang. Ya, formasi yang saya buat di pintu masuk dipatahkan dengan paksa. Seharusnya seseorang dari 2 klan utama. Formasi surga berbicara. 2 klan utama. Mata Wang Xian menunjukkan tatapan sinis. Tampaknya 2 klan besar belum menyerah pada Istana Naga kita. Karena itu masalahnya, kami akan menggunakan mayat mereka sebagai sumber daya untuk meningkatkan Istana Naga kami. Dia berbicara dengan aura pembunuh. Secara kebetulan, dia baru saja menembus ke tingkat kekuatan berikutnya ketika dia mulai menyerang 2 klan besar. Itu Raja Naga. Tian Chen mengangguk, matanya dipenuhi kekaguman. Dia juga dipenuhi dengan niat membunuh terhadap suku bermata 3 dan suku berlengan 4 yang telah menyerang mereka berkali-kali. Mari kita akhiri ini sekali dan untuk selamanya. Bab 3010, telah membunuh puluhan juta orang. Sudah setengah tahun. Kami akhirnya menemukan pintu masuk ke langit berbintang. Di tepi reruntuhan klan Mohan, semua orang dari ras bertangan 4 dan ras bermata 3 menatap tempat di depan mereka dengan penuh semangat. Kedua kekuatan memiliki total 10 juta ahli. Setelah mencari lebih dari setengah tahun, mereka akhirnya menemukan pintu masuk ke luar angkasa. Di bagian paling depan, Patriark berlengan 4 dan Patriark bermata 3, yang duduk bersila di Treasure Lotus, memiliki senyum tipis di wajah mereka. Tanda seru. Mereka melihat ke pintu masuk ke langit berbintang dan saling bertukar pandang. Area ini dapat bertahan dari serangan Kaisar Surgawi peringkat 6. Orang yang mengaturnya haruslah Kaisar Magus peringkat 6 Surgawi. Pantas saja pasukan pelopor kita hancur. Pemimpin ras 4 tangan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa kuat itu, kami akan membuat mereka membayar harga kehancuran kali ini. Ayo pergi. Pemimpin ras bermata 3 berkata dengan acuh tak acuh. Tubuhnya bergerak dan keduanya terbang menuju pintu masuk. Kedua pemimpin ras masuk. Di belakang, klan mengikuti di belakang dengan ekspresi bersemangat. Kali ini, 2 klan besar telah mengirimkan 80% pasukan mereka. Dengan 2 klan besar bergabung, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah kekuatan yang kuat di sekitar reruntuhan klan Mohan. Aku ingin tahu berapa banyak garis keturunan Dewa Naga yang dimiliki Istana Naga.
Selama ada beberapa ratus, itu masih merupakan sumber daya yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa garis keturunan Dewa Naga sangat berharga di alam semesta saat ini. Kalau jumlahnya puluhan ribu, itu akan lebih memuaskan. Kita juga bisa menjadi ksatria naga. Kedua ras memasuki langit berbintang yang gemerlap. Mereka semua melihat sekeliling dengan penuh minat dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Di alam semesta saat ini, bahkan naga Asia sangat berharga. Garis keturunan Dewa Naga sangat mulia. Selama seseorang memiliki garis keturunan Dewa Naga, dengan sedikit pengasuhan, seseorang mungkin bisa naik ke puncak alam Dewa Kaisar. Jika garis keturunan seseorang murni, seseorang bahkan bisa mencapai level seorang ksatria alam semesta. Konsep macam apa ini? Seorang ksatria alam semesta adalah keberadaan yang menakutkan yang hanya dimiliki oleh ras-ras utama di alam semesta. Untuk dapat memiliki tunggangan Dewa Naga yang mewakili status dan status seseorang. Bahkan pemimpin klan mereka tidak memiliki hak untuk menggunakan Dewa Naga sebagai tunggangan. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka ingin menjadi ksatria naga, itu hanya untuk bersenang-senang. Sekelompok 10 juta orang, dengan yang terlemah adalah ahli kaisar surgawi tingkat 6, kekuatan inti dari dua klan besar, dan lebih dari 20.000 ahli tingkat kaisar surgawi, memasuki langit berbintang yang gemerlap dengan cara yang megah. Oh, apa yang dilakukan orang-orang dari dua klan besar ini? Hampir 80% kekuatan mereka terkumpul di sini. Mereka benar-benar memasuki reruntuhan kamar Mohan. Saat semua orang dari dua klan besar masuk melalui pintu masuk, di belakang mereka, lebih dari selusin sosok tersembunyi di udara, menyaksikan mereka masuk dengan bingung. Lebih dari selusin dari mereka telah memperhatikan situasi di sini 2 bulan lalu. Klan bermata 3 dan klan berlengan 4 berjumlah lebih dari 10 juta orang. Meskipun mereka telah melakukan banyak persembunyian dan menyebarkan anggotanya, mereka masih melihat sesuatu yang mencurigakan. Ayo pergi dan lihat. Dua ras besar telah mencari begitu lama, pasti ada harta karun. Salah satu dari mereka berkata, ayo pergi. Lebih dari 10 orang bergerak dan segera mengikuti di belakang dan masuk. Pemimpin klan bermata 3, bisakah kamu menemukan rutenya? Di depan dua balapan besar, 10 juta orang masuk. Pemimpin klan berlengan 4, yang duduk bersila di atas teratai, melihat sekeliling dan berkata kepada pemimpin klan bermata 3. Biarkan aku memeriksanya. Pemimpin klan bermata 3 mengangguk, dan mata hitam pekat di antara alisnya memandang dunia dengan dingin. Di bawah tatapannya, semuanya putih pucat. Aku telah menemukan jejak klan 4 tanganmu. Ikuti aku. Pemimpin klan bermata 3 berkata dengan samar. Badak bermata 1 itu segera berlari kencang ke depan dan terbang menuju planet di 8 penjuru 6 arah. Raja Naga. Mereka telah memasuki 8 desolasi 6 arah dan terbang menuju arah kita. TSK, saya harus mengatakan bahwa kemampuan ras ini di alam semesta sangat kuat. Mereka benar-benar tahu arah kita. Pada saat ini, Wang Xian dan yang lainnya sedang berdiri di atas sebongkah meteorit kosong tidak jauh dari kedua suku tersebut. Sebuah kebohongan berteleportasi dan melaporkan situasinya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menunjukkan ekspresi yang sangat dingin. Formasi surga, bagaimana formasi diatur? Wang Xian bertanya pada formasi surga di samping. Raja Naga, kita pasti bisa menyiapkan formasi sebelum mereka tiba. Namun, formasi yang saya buat akan runtuh setelah diserang oleh 2 hingga 3 pembangkit tenaga langit tingkat 7. Kata formasi surga, cukup untuk menjebak anggota kedua suku lainnya. Pembangkit tenaga langit tingkat 7 itu tidak memiliki kesempatan untuk menyerang formasi. Wang Xian berkata dengan lemah. Hehe, dengan kekuatan Dewa Langit level 6, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan segel kita. Formasi surga tersenyum dan mengungkapkan ekspresi percaya diri. Jebak mereka dan serahkan padaku sendiri. Wang Xian berdiri di sana dengan tenang. Batu kilangan 5 elemen berubah menjadi mahkota dan diletakkan di atas kepalanya. Naga Yin yang melilitnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tian Chen berdiri di belakang Wang Xian dan menunggu juga. Tidak lama kemudian, pasukan lebih dari 10 juta orang muncul di depan mata mereka. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan matanya berbinar. Mata hitam di dahi pemimpin suku bermata 3 itu menatap ke depan. Ketika dia melihat dua sosok berdiri di atas meteorit, pupil hitamnya sedikit berfluktuasi. Ada seseorang di depan.
Kata pemimpin klan bermata tiga dengan acuh tak acuh. Murid dari pemimpin klan berlengan empat sedikit berkontraksi, dan sesosok buram muncul di garis pandangnya. Apakah dia tahu bahwa kita datang? Pemimpin klan berlengan empat mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Hati-hati, mata pemimpin klan bermata tiga berkedip. Pemimpin dari ras empat tangan itu mengangguk dan kelompok itu terus terbang ke depan. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat dan dekat. Ada orang di depan kita. Memang ada dua orang. Apa yang mereka lakukan dengan berdiri di atas meteorit itu? Tak lama kemudian, para ahli dari dua ras di belakang juga memperhatikan dua sosok di depan mereka. Mereka mengungkapkan ekspresi penasaran di wajah mereka dan saling berbisik. Semuanya, bolehkah aku tahu mengapa kamu datang ke langit berbintang kami yang gemerlap? Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan tenang. Siapa kamu? Apakah Anda anggota Istana Naga di langit berbintang yang cemerlang? Ketika pemimpin klan bermata tiga mendengar kata-kata Wang Xian, dia melambaikan tangannya dan semua orang segera berhenti. Pemimpin klan berlengan empat juga memerintahkan semua orang untuk berhenti dan memandang Wang Xian. Ya, apakah Anda di sini untuk menyerang Istana Naga kami? Wang Xian terus bertanya, apakah murid dari klan bertangan empatku dibunuh oleh Istana Nagamu? Pemimpin klan berlengan empat perlahan berdiri dari wajah Bao dan bertanya dengan niat membunuh. Orang-orangmu yang mencari kematian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan Saint Wings yang baru jadi muncul di punggungnya.